Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 331 Energi. Pakaian kami masih di mesin cuci. Kami tidak memerasnya kemarin. Apa yang harus aku pakai hari ini? Lina melihat pakaiannya yang menetes di mesin cuci. Ini baju baru. Ini adalah tren terbaru. Saya telah membawa mereka kembali dari Jepang. Feng Yu mengeluarkan satu set pakaian baru dan menunjukkan kepada Lina. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan ini? Ah, kenapa kamu tidak memakai apa-apa? Lina berteriak dan menutupi matanya. Feng Yu, kamu sudah melihat seluruh tubuhku. Apakah itu penting? Baik. Saya akan memakai sesuatu. Tapi setidaknya kau bisa membiarkanku mandi dulu. Aku akan meninggalkan pakaianmu di sini. Keluar. Aku akan mandi. Anda ingin bergabung dengan saya? Lina berlari keluar dari kamar mandi sambil berteriak. Feng Yu menertawakannya. Dia melihat pakaian di atas meja kopi. Tidak hanya ada atasan dan celana, tapi ada juga pakaian dalam. Lina tersipu lagi. Ketika Feng Yu selesai mandi, Lina sudah membuat sarapan di dapur. Keduanya tidak makan banyak saat makan malam tadi malam, dan keduanya telah melakukan beberapa olahraga berat. Mereka kelaparan. Di meja makan, Feng Yu sedang sarapan dan menatap Lina. Lina tidak berani menatap Feng Yu dan terus menunduk. Nana, kamu mau kemana hari ini? Bagaimana kalau mengunjungi istana musim panas atau kota terlarang? Aku ingin kembali ke asramaku. Apa yang menyenangkan di asramamu? Biarkan saya membawa Anda keluar, dan besok saya akan mengirim Anda kembali ke sekolah. Nana, kenapa kamu menangis? Feng Yu gugup. Mengapa Lina tiba-tiba menangis? Apakah saya akan hamil? Jika saya hamil, guru dan teman sekelas saya akan tahu. Orang tua saya juga akan tahu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan sekolah? Kami belum menikah, Lina menangis. Jangan khawatir tentang ini. Anda tidak akan hamil. Ini adalah periode aman Anda sekarang. Apa periode amannya? Periode aman adalah periode ketika peluang kehamilan paling rendah. Tidak, apakah periode di mana Anda tidak akan hamil? Ini adalah ilmu. Ada juga siswa berusia 30-an di universitas. Anak-anak mereka sudah cukup besar untuk berlarian. Mereka juga dapat melanjutkan studi mereka di universitas. Jika tidak, saya akan menelepon orang tua Anda nanti dan memberitahu mereka bahwa saya ingin menikahi Anda. Kamu tidak bisa memanggil ayahku. Ayahku akan membunuhku. Oke. Jangan khawatir. Saya ada di sekitar. Nanti kita akan keluar dan bersenang-senang. Saya tidak kemana-mana. Ini masih menyakitkan, Lina menyeka air matanya. Hah? Feng Yu menamparkan dahinya. Dia telah melupakan hal ini. Lina seharusnya tidak berjalan-jalan sekarang. Dia seharusnya tidak membuat sarapan. Setelah sarapan, kamu pergi dan tidur siang. Kami tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Kita bisa pergi jika kamu mau. Feng Yu menatap Lina dengan penuh kasih dan menyeka air matanya. Setelah sarapan, Feng Yu membawa Lina ke kamar tidur, dan dia pergi untuk mencuci piring. Setelah membersihkan dapur, dia mencuci pakaian mereka sebelum kembali ke kamar tidur. Feng Yu dengan lembut membuka pintu, dan Lina menatapnya. Dia telah menutupi dirinya dengan selimut, dan ternyata dia juga mengenakan pakaian baru. Mengapa kamu memakai semua pakaian saat kamu tidur siang? Feng Yu berjalan mendekat dan ingin membantu Lina melepas pakaiannya. Lina meraih pakaiannya, tidak lagi, Feng Yu. Tolong, aku tidak bisa menerimanya. Feng Yu tersenyum, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya ingin kau tidur siang yang nyenyak. Saya akan berada di luar menonton TV. Tidak, Lina meraih tangan Feng Yu, jangan pergi. Nyanyikan lagu untukku dulu. Aku tidak bisa tidur. Feng Yu menepuk tangan Lina dan berkata, biarkan aku mengambil gitarku dari ruang belajar. Feng Yu duduk di kursi di samping tempat tidur dengan gitarnya dan bertanya, lagu apa yang ingin kamu dengar? Aku suka lagu apapun yang kamu nyanyikan. Tapi aku suka lagu yang kamu nyanyikan selama perkemahan musim panas Uni Soviet. Feng Yu mengerutkan kening, lagu itu tidak menguntungkan. Lagu itu tentang seorang pria yang tidak kembali dari perang, dan gadis itu menunggunya. Bagaimana kalau aku menyanyikan lagu baru untukmu? Saya secara khusus menulis lagu ini untuk Anda. Feng Yu tiba-tiba teringat sebuah lagu yang indah. Itu dari trek lagu dari drama terkenal yang dia tonton di kehidupan sebelumnya. Lagu ini telah menjadi terkenal di seluruh Cina.
Lina sangat menantikan lagu ini. Itu ditulis khusus untuknya. Aku akan berada di sisimu, aku tidak akan pernah kembali. Setiap gerakan seperti detak jantungku. Aku akan tinggal di sisimu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan tinggal di sini bersamamu selamanya sampai kita berdua menjadi tua. Melihat melalui awan, dari cakrawala pelangi. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Lina berpikir bahwa lagu ini tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Feng Yu hanya memainkan akord pada gitarnya. Tetapi ketika Feng Yu menyanyikan lagu ini, liriknya menyentuhnya. Air mata menggenang di matanya. Apakah ini janji Feng Yu padanya? Dia akan selalu berada di sisiku dan tidak akan pernah melepaskannya. Setelah Feng Yu menyelesaikan lagunya, dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Meskipun dia tidak bermain gitar dengan baik, dia bernyanyi dengan cukup baik. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Lina menangis lagi. Mengapa dia menangis? Apa yang salah? Kenapa kamu menangis lagi? Apakah nyanyianku sangat buruk? Feng Yu bertanya. Haha, siapa bilang nyanyianmu jelek? Tidak ada yang bisa bernyanyi lebih baik darimu. Lina tertawa terbahak-bahak di tengah tangisannya. Aku lebih baik dari harimau kecil. Harimau kecil adalah kelompok anak laki-laki favorit Lina. Bahkan lebih baik dari mereka. Jawab Lina. Maka kamu harus memberiku ciuman sebagai hadiahku. Feng Yu mencondongkan tubuh ke depan. Hentikan. Anda bisa keluar sekarang. Saya ingin tidur. Lina menutupi wajahnya dengan selimut. Saat Feng Yu meninggalkan ruangan, Lina berteriak padanya, tunggu. Nyanyikan lagu itu lagi. Aku ingin mendengarkannya lagi. Bagus. Saya akan bernyanyi sebanyak yang Anda suka. Kali ini saya tidak akan bermain gitar. Aku akan berada di sisimu, aku tidak akan pernah kembali. Setiap gerakan seperti detak jantungku. Aku akan tetap di sisimu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Feng Yu bernyanyi 2 kali lagi sampai Lina menutup matanya. Feng Yu perlahan berjalan keluar dari ruangan, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Lina membuka matanya dan tersenyum. Di kamar mandi, Feng Yu menggantung pakaian Lina. Dia juga mencuci celana dalamnya dengan tangan. Feng Yu terus tersenyum pada dirinya sendiri. Dia masih memikirkan momen indah tadi malam dan pagi ini. Setelah mencuci pakaian, Feng Yu tidak ada hubungannya. Dia melihat rumahnya agak berantakan, dan dia mulai merapikannya. Dia juga mengeluarkan kaset videonya yang berharga dari pemutar dan menyimpannya di tempat yang aman di ruang belajarnya. Ini untuk mencegah Lina membuangnya. Setelah membersihkan seluruh rumah, Feng Yu masih merasa bosan. Setelah begitu banyak berolahraga, dia masih merasa sangat energi. Bab 332 Kehidupan Sekolah yang Damai. Malam itu setelah makan malam, Lina masih ingin kembali ke asramanya. Feng Yu menggunakan alasan pakaiannya belum kering dan berhasil membuat Lina menghabiskan 1 malam lagi di apartemennya. Ketika mereka pergi tidur, Feng Yu memberitahu Lina bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa, tetapi dia berbohong. Sore hari berikutnya, Feng Yu mengirim Lina kembali ke universitasnya. Lina berkata bahwa dia tidak akan pergi ke apartemennya lagi. Feng Yu hanya tertawa. Dia tahu bahwa Lina akan pergi ke apartemennya lagi. Lina sekarang ada di telapak tangannya. Itu adalah awal resmi dari pelajaran Feng Yu. Feng Yu mulai terbiasa dengan kehidupan seorang mahasiswa. Dia bangun jam 7 pagi setiap hari, mandi dan pergi jogging. Setelah sarapan, dia akan pergi ke kelasnya. Selama pelajaran, Feng Yu memperhatikan dan bahkan mencatat. Dia juga akan berkonsultasi dengan dosennya setelah kelas berakhir. Feng Yu menggunakan taktik Rokoh Zonghua dan Maotai pada guru manajemennya, dan mereka bersedia menjelaskan kepadanya hal-hal yang dia tidak yakin. Mereka merasa bahwa Feng Yu adalah siswa yang bekerja keras. Mereka tahu bahwa Feng Yu berasal dari keluarga kaya dan dia akan memiliki masa depan yang cerah. Semua dosen dari Fakultas Manajemen sangat menghargai Feng Yu, tetapi dosen yang mengajar bahasa Rusia tidak senang dengan Feng Yu. Feng Yu telah memperhatikan di kelas lain, tetapi dia akan tidur sepanjang kelas bahasa Rusianya. Tidur di kelas adalah penghinaan bagi dosen Rusia ini. Feng Yu, berdiri dan bacakan kalimat ini. Apa maksud dari pelajaran ini? Jelaskan kepada seluruh kelas. Dosen itu menunjuk sebuah kalimat bahasa Rusia di papan tulis. Kalimat ini dibaca sebagai PYLER Recher AZ Hon YD Apveon Kon Ce Kon Hovi. Artinya industrialisasi merupakan fondasi penting suatu negara. Feng Yu membacakan kalimat itu dengan lancar dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin dengan akurat. Hah, dosen terkejut.
Dia tahu bahwa Feng Yu mendapat tempat di universitas ini karena dia pandai berbahasa Inggris dan Rusia. Tapi dia tidak pernah berharap dia menjadi begitu baik. Bahkan jika bahasa Rusianya bagus, dia tidak boleh tidur di kelas. Duduk, temui aku setelah pelajaran berakhir. Siswa lainnya memandang Feng Yu. Dia sudah selesai. Profesor Lu tidak tahan siswa tidur di kelasnya. Setelah kelas, Feng Yu dibawa ke kantor Profesor Lu. Profesor Lu mengeluarkan sebuah buku Rusia dan memberikannya kepada Feng Yu. Anda membacakan halaman ini untuk saya dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Feng Yu melihat buku itu. Itu dalam bahasa Rusia asli. Dia telah membaca novel ini beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Dia bahkan memiliki buku ini. Jika itu buku lain, Feng Yu mungkin tidak bisa menerjemahkan dengan cepat. Tapi dia tidak punya masalah dengan buku ini. Feng Yu membacakan dua bagian dan segera menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Tidak hanya Profesor Lu, tetapi semua dosen lain di kantor juga terkejut. Bahasa Rusia siswa ini bahkan lebih baik dari mereka. Bahkan mereka tidak bisa menerjemahkan dari Rusia ke Mandarin begitu cepat. Feng Yu memang jenius. Profesor Lu ingin menggunakan kesempatan ini untuk menegur Feng Yu agar dia memperhatikan di kelas dan tidak terlalu sombong. Tapi sepertinya rencananya menjadi bumerang. Feng Yu tampaknya lebih sombong. Feng Yu juga tahu bahwa Profesor Lu ingin memberinya pelajaran. Dia juga tidak berdaya. Dia telah bertanya-tanya. Profesor Lu ini tidak merokok atau minum. Dia bahkan tidak menerima undangan makan malam dari siswa. Feng Yu tidak bisa memberinya hadiah untuk menarik tali. Di era ini, bahkan semua petinggi China merokok. Mengapa profesor ini sangat berbeda? Merokok itu baik. Ketika Anda tidak ada hubungannya, Anda dapat membuat beberapa cincin asap. Feng Yu bahkan bersedia memberi profesor ini persediaan rokok seumur hidup dengan imbalan beberapa perlakuan khusus. Batuk Feng Yu, terjemahanmu cukup bagus tapi kamu tidak boleh bangga. Anda harus tahu bahwa Anda harus terus belajar. Anda harus memperhatikan di kelas. Orang tua Anda telah mengirim Anda ke sekolah adalah untuk masa depan Anda dan bagi Anda untuk memberikan kontribusi kepada negara. Anda seharusnya tidak bersantai setelah Anda memasuki universitas. Masih banyak yang harus kamu pelajari. Profesor Lu menguliahi Feng Yu selama lebih dari setengah jam. Bahkan Feng Yu merasa haus, tetapi Profesor Lu bahkan tidak meneguk air. Saat sedang diceramahi, Feng Yu melihat sekeliling meja Profesor Lu. Dia memperhatikan bahwa ada banyak literatur klasik Rusia. Tapi itu bukan set lengkap. Mungkinkah Profesor Lu tidak berhasil mendapatkan koleksi yang lengkap? Feng Yu tahu cara menyuap profesor tua ini. Kamu mengerti? Ya, Profesor Lu. Saya akan kembali dan bekerja keras. Oh, teman saya memiliki buku itu dan banyak buku klasik Rusia terkenal lainnya. Asrama saya terlalu kecil untuk menampung mereka. Bisakah saya meninggalkan buku-buku itu bersamamu? Profesor Lu memiliki ekspresi gembira dan berkata, asramamu agak kecil untuk menyimpan begitu banyak buku. Anda bisa membawanya ke saya. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa datang kepada saya kapan saja. Begitu keluar dari kantor Profesor Lu, Feng Yu tersenyum. Dia telah berhasil menyelesaikan dosen lain. Feng Yu, kamu kembali. Saya mendengar bahwa Anda dipanggil ke kantor Profesor Lu. Bagaimana itu? Apa dia menghukummu? Pemimpin asrama Feng Yu, Tian Lei bertanya. Feng Yu adalah nomor 4 di asrama ini mengenai usia. Ini lebih baik dari kehidupan sebelumnya di mana dia adalah yang termuda. Feng Yu tiba-tiba memikirkan teman-teman sekelasnya dari kehidupan sebelumnya. Apakah mereka masuk universitas yang sama? Apakah hidup mereka berubah setelah perjalanan waktu? Tidak, Profesor Lu baik padaku. Apakah kalian sudah makan? Belum. Kami baru saja kembali dari kelas. Ayo pergi dan makan. Tian Lei dan yang lainnya mengeluarkan nampan mereka dan hendak pergi ke kantin sekolah. Feng Yu tahu bahwa mereka sedang menunggunya makan bersama. Teman-teman asrama ini sangat baik padanya, terutama Tian Lei ini. Simpan semua nampanmu. Hari ini saya dalam suasana hati yang baik. Biarkan aku mentraktir kalian semua di restoran seberang sekolah. Kita juga bisa minum-minum. Kami hanya akan pergi setelah salah satu dari kami mabuk. Setelah masuk universitas, Feng Yu akhirnya berani mengajak orang lain untuk minum. Itu karena dua teman asramanya bukan peminum yang baik. Mereka akan mati mabuk setelah segelas bir. Mereka semua tidak menolak tawaran Feng Yu. Mereka tahu Feng Yu sangat kaya. Baru hari pertama di sekolah, Feng Yu telah membeli sebuah apartemen.
Selanjutnya, pakaian Feng Yu berteriak, "Saya kaya." Mereka bahkan mendengar bahwa Feng Yu memiliki jam tangan berlian yang lebih berharga daripada apartemennya yang baru dibeli. Mereka semua terkesan oleh Feng Yu. Keluarganya sangat kaya, dan dia masih bisa masuk Universitas Beijing. Ini menunjukkan bahwa Feng Yu telah belajar dengan giat. Ketika mereka sedang minum, pagar Feng Yu berbunyi. Feng Yu mengerutkan kening. Mengapa Fu Guangzheng mencarinya begitu mendesak? Bab 333 mengembangkan VCD. Setelah kembali dari bilik telepon, semua orang tahu bahwa Feng Yu bersemangat. Feng Yu telah meminta Fu Guangzheng untuk mencari seorang jenius yang dia dengar di kehidupan sebelumnya. Jiang Wanmeng. Di tahun-tahun mendatang, Jiang Wanmeng memiliki banyak identitas seperti insinyur, pengusaha, del. Tapi Jiang Wanmeng paling terkenal sebagai penemu VCD. Dia telah mengubah dunia dengan penemuan ini. Ini bisa dibilang pertama kalinya China memimpin dunia dengan produk elektronik. Tapi itu hanya bertahan selama 3 tahun. Jiang Wanmeng dan rekannya mendirikan perusahaan bernama Wanyan Ing, dan dia menghilang dari pusat perhatian. Itu karena dia tidak mengajukan paten dan Jepang telah mematenkan teknologi ini. Jiang Wanmeng belum menjadi manajer di anak perusahaan fasilitas penelitian. Meskipun ia memiliki beberapa saham di perusahaan ini, total kekayaannya hanya berjumlah 1 hingga 2 juta RMB. Dibandingkan dengan orang lain, dia mungkin tampak sukses. Tetapi bagi Feng Yu, dia hanyalah seorang insinyur yang buruk. Perusahaan Jiang Wanmeng memproduksi TV dan berjalan dengan baik. Pasar mereka terbatas pada provinsi setempat dan Jiang Wanmeng hanya meneliti teknologi terkait TV. Berdasarkan sejarah, Jiang Wanmeng akan menghadiri pameran di AS tahun depan, dan dia melihat teknologi yang ditemukan oleh seorang Cina Amerika, Sun Yanshen, yang dapat mengompres file gambar menjadi microchip. Teknologi ini memberinya inspirasi untuk mulai mengembangkan VCD. Tapi sekarang ini tidak akan terjadi. Itu karena Feng Yu telah membeli teknologi kompresi dari perusahaan Sun Yanshen. Selama musim panas yang lalu, Feng Yu telah meminta pengacaranya Wilson untuk melakukan perjalanan ke AS. Dia telah menginstruksikan Wilson untuk melakukan 2 hal. Pertama, membeli saham Microsoft sebanyak mungkin. Microsoft baru saja menghentikan perusahaan mereka dengan IBM dan Apple. Harga saham mereka sekarang berada di titik terendah. Beberapa pemegang saham Microsoft ingin menjual saham mereka, dan Wilson telah membawa sejumlah besar USD untuk membeli saham mereka. Wilson seperti dewa keberuntungan bagi mereka. Meskipun nilai pasar Microsoft saat ini lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat, para pemegang saham ini telah menghasilkan banyak keuntungan. Ketika Microsoft terdaftar pada tahun 1986, nilainya hanya 2 juta dolar Amerika Serikat. Para pemegang saham itu mengkritik Bill Gates atas kejatuhan mereka dengan Apple dan IBM. Paul Allen, pemegang saham terbesar kedua Microsoft, telah kembali ke Dewan Direksi tahun lalu, dan dia juga disebut-sebut sebagai salah satu alasan buruknya kinerja perusahaan. Dia memiliki perusahaan sendiri dan telah menjual saham Microsoft-nya selama beberapa tahun terakhir untuk mengumpulkan dana bagi perusahaan pribadinya. Wilson bertindak sangat cepat. Dia tidak peduli apakah saham Microsoft masih jatuh. Dia menawarkan harga tinggi untuk saham ini dan telah mengakuisisi beberapa ratus juta saham. Feng Yu bukan pemegang saham resmi terbesar ketiga Microsoft. Dia sekarang memiliki 18% saham. Sekarang, Bill Gates, Paul Allen dan Feng Yu memiliki lebih dari 90% saham Microsoft. Di antara saham-saham tersebut, sebagian tidak memiliki hak suara. Feng Yu tidak peduli. Dia hanya akan menghadiri rapat pemegang saham dan tidak tertarik untuk ikut campur dengan operasi Microsoft. Dengan Bill Gates yang menjalankan Microsoft, Feng Yu tidak perlu melakukan apapun. Mulai tahun depan, saham Microsoft akan meningkat pesat. Pada tahun 1995, Microsoft akan bernilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat. Saat itulah Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia. Dia akan mempertahankan gelar ini selama beberapa tahun. Setelah berpisah, Apple dan IBM juga akan menderita kerugian selama 2 tahun ini. Mereka perlu fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak. Tidak banyak perusahaan yang bisa seperti kedua perusahaan ini. Tugas kedua adalah menghubungi Sun Yanshen. Wilson telah menggunakan 18 juta dolar Amerika Serikat untuk membeli teknologi kompresi darinya. Meskipun terlalu mahal, Feng Yu ingin mendapatkan teknologi ini dengan cepat dan mengajukan paten. Teknologi ini dipatenkan, dan Feng Yu memiliki semua hak atas teknologi ini.
Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Sun Yanshen akan memperkenalkan teknologi ini pada pameran teknologi TV tahun depan. Tapi sekarang, teknologi ini ada di tangan Feng Yu, dan Feng Yu tidak tertarik untuk memamerkan teknologi ini di pameran. Feng Yu ingin memberikan teknologi ini kepada Jiang Wanmeng agar dia bisa menciptakan VCD. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Jiang Wanmeng hanya menggunakan kurang dari 600.000 dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan VCD. Dalam kehidupan ini, Feng Yu akan memberikan Jiang Wanmeng 1 juta atau bahkan 10 juta dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan VCD. Feng Yu ingin VCD dikembangkan secepat mungkin dengan segala cara. Ini akan menjadi monopoli. Ini akan memberinya keuntungan tinggi, seperti pelembab udara dan kipas tanpa bilahnya. Tidak akan ada pesaing, dan keuntungan akan stabil. Di kehidupan sebelumnya, setelah VCD diluncurkan, lebih dari 100 juta unit terjual dalam waktu 2 tahun. Keuntungannya setidaknya 1 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah membeli teknologinya, Feng Yu tidak yakin untuk membiarkan orang lain menelitinya dan mengembangkan VCD. Ini adalah terobosan teknologi. Terkadang, itu akan membutuhkan bakat dan keberuntungan. Inilah alasan mengapa Feng Yu meminta Fu Guangzheng untuk mencari Jiang Wanmeng. Fu Guangzheng juga bingung. Orang yang dicari Feng Yu hanyalah seorang insinyur di sebuah pabrik TV. Tidak ada yang istimewa tentang dia, namun Feng Yu rela menghabiskan uangnya untuk mencari orang ini. Apakah orang ini layak menghabiskan begitu banyak usaha untuk mencarinya? Bahkan di Cina ada banyak insinyur yang lebih terkenal dari Jiang Wanmeng ini. Mengapa Feng Yu hanya menginginkan orang ini? Fu Guangzheng merasa bahwa Feng Yu pasti telah memikirkan beberapa ide baru untuk menghasilkan uang dan dia membutuhkan orang ini untuk membantunya. Mungkinkah Feng Yu ingin membuat perangkat TV? Ada banyak pabrik TV di Cina. Mengungguli semua pabrik itu sulit. Fu Guangzheng tidak tahu bagaimana Feng Yu bisa mengalahkan pesaing lainnya. Memproduksi perangkat TV yang lebih besar atau layar yang lebih baik. Jika Feng Yu ingin masuk ke manufaktur TV, haruskah dia mengikuti? Feng Yu tidak akan mampu mengelola begitu banyak perusahaan sendirian. Jika dia memberitahu Feng Yu mungkin mengizinkannya membeli saham di proyek ini. Tapi bisakah membuat TV benar-benar menghasilkan uang? Fu Guangzheng telah menemukan Jiang Wanmeng beberapa hari yang lalu dan telah menghubunginya. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Jiang Wanmeng. Dia hanya merasa bahwa orang ini memiliki ambisi dan kreativitas. Tetapi banyak orang di China juga seperti ini. Fu Guangzheng memanggil paman tertuanya Fu Rongqi dan memberitahunya tentang hal ini. Fu Rongqi juga bingung. Dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Yu. Pada akhirnya, dia meminta Fu Guangzheng untuk memberitahu Feng Yu bahwa dia telah menemukan Jiang Wanmeng. Fu Rongqi juga ingin tahu tentang apa yang Feng Yu rencanakan untuk diinvestasikan. Dia perlu tahu lebih banyak tentang ini sebelum dia bisa memutuskan apakah akan membiarkan Fu Guangzheng ikut. Jiang Wanmeng telah ditemukan, dan dia akan datang ke Beijing untuk menemui Feng Yu. Feng Yu juga memanggil Wilson untuk pergi ke Beijing besok. Dia harus merekrut Jiang Wanmeng. Bab 334 Mimpi. Jiang Wanmeng telah tiba di Beijing bersama Fu Guangzheng. Dia merasa tidak nyaman. Fu Guangzheng adalah seorang pengusaha Hong Kong yang sukses dan memiliki banyak investasi di China. Jiang Wanmeng sangat terkesan dengan Fu Guangzheng setelah dia mengetahui bahwa Fu Guangzheng adalah distributor luar negeri utama untuk pelembab angin dan hujan dan kipas tanpa pisau. Meskipun dengan bantuan keluarga Fu lainnya, masih mengesankan bagi seseorang seusianya untuk memiliki pencapaian seperti itu. Dia berpikir bahwa Fu Guangzheng sedang mencari dia untuk berbicara tentang pekerjaan kontrak. Perusahaannya dapat bertindak sebagai kontraktor untuk memproduksi beberapa komponen elektronik. Ini adalah pendapatan utama perusahaannya. Dia terkejut bahwa Fu Guangzheng mencarinya atas nama orang lain. Orang ini adalah penemu pelembab udara dan kipas tanpa pisau, dan dia masih mahasiswa di Universitas Beijing. Jiang Wanmeng tersedak asap rokoknya sendiri saat mengetahui hal ini. Pelembab dan kipas tanpa pisau dianggap sebagai kebanggaan China sekarang. Ini adalah produk yang diekspor ke seluruh dunia, dan ditemukan oleh seorang mahasiswa. Oh, tunggu, ketika dia mengembangkan produk ini, dia masih di SMA. Ada banyak jenius di dunia ini, dan dia akan bertemu salah satu dari mereka. Tapi dia masih belum yakin apa tujuan pertemuan ini. Dia telah bertanya pada Fu Guangzheng, dan dia juga tidak tahu apa alasannya.
Meskipun Jiang Wanmeng tahu bahwa Feng Yu masih kuliah ketika mereka bertemu, Jiang Wanmeng masih terkejut betapa biasa Feng Yu. Bapak, Jiang, senang bertemu denganmu. Saya Feng Yu. Itu adalah pengantar yang sederhana, tetapi Jiang Wanmeng merasa ada tekanan. Ini adalah penemu jenius. Jiang Wanmeng tidak tahu bahwa Feng Yu hanya memberikan ide dan dia tidak dapat dianggap sebagai penemu. Jika Feng Yu menciptakannya sendiri, dia mungkin bisa berhasil jika dia menggunakan sisa hidupnya untuk mengerjakannya. Bapak, Feng, saya Jiang Wanmeng dari perusahaan modern. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari saya? Jiang Wanmeng masih bingung. Bapak, Jiang, Anda menyukai teknologi yang berhubungan dengan TV. Saya akan menunjukkan satu teknologi. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan inspirasi dari teknologi ini. Feng Yu melambaikan tangannya, dan seseorang datang dan menunjukkan teknologi kompresi gambar. Jiang Wanmeng terpaku pada presentasi ini. Dia bahkan tidak mendengar orang lain memanggilnya. Dia memiliki terlalu banyak hal yang terjadi di kepalanya. Teknologi ini pada pandangan pertama itu tidak banyak. Tetapi Jiang Wanmeng merasa bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk menyimpan gambar dan audio ke dalam CD kecil, dan itu akan menjadi video kompak disk. Ini akan menjadi produk yang mengubah zaman. Bapak, Feng, apa teori di balik teknologi ini? Jiang Wanmeng bertanya dengan penuh semangat. Tapi setelah bertanya, Jiang Wanmeng menyesal. Ini adalah teknologi penting dan mengapa Feng Yu memberitahunya tentang detailnya. Feng Yu tersenyum dan menatap Jiang Wanmeng, Tuan. Jiang, kamu ingin tahu. Mungkin Anda sudah memiliki ide bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Saya dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang teknologi ini, tetapi apakah Anda yakin hanya ingin mengetahui teori di balik teknologi ini? Meskipun Jiang Wanmeng hanya seorang insinyur dan manajer, dia tahu betapa pentingnya teknologi bagi sebuah perusahaan. Feng Yu bersedia memberitahu dia tentang teknologi ini, itu berarti dia harus memiliki sesuatu yang dibutuhkan Feng Yu. Bapak, Feng, kamu bisa langsung memberitahuku apa yang kamu inginkan dariku. Jiang Wanmeng menjawab dengan serius. Bapak, Jiang, apa pendapat Anda tentang produk elektronik negara kita? Produksi TV kita sudah nomor 3 dunia. Produksi produk elektronik lainnya juga meningkat. Bisakah China dianggap sebagai negara penghasil produk elektronik? Feng Yu bertanya. Itu hanya di permukaan. Sekarang ini mungkin terlihat bahwa industri elektronik kita tumbuh dengan baik, tetapi itu tidak benar. Misalnya, televisi yang diproduksi oleh pabrik saya, kami tidak memiliki teknologi untuk memproduksi komponen inti. Kita perlu mengimpornya. Ini akan membatasi pengembangan produk kami. Biayanya akan lebih tinggi, dan kami tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sebagian besar pendapatan diambil dari perusahaan yang memiliki teknologi inti tersebut. Sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari Jepang. Begitu juga dengan produk elektronik lainnya. Semua teknologi inti dimiliki oleh orang asing, dan kami hanya pekerja perakitan. Jiang Wanmeng sangat marah ketika dia berbicara tentang ini. Hanya industri manufaktur TV, sebagian besar keuntungan mereka diambil oleh orang asing. Sekarang, Jiang Wanmeng dapat melihat potensi teknologi Feng Yu, dan jika teknologi ini digunakan dalam produk video dan audio, itu akan menempatkan China jauh di depan negara-negara lain. Feng Yu mengangguk, saya dapat mengatakan bahwa Tuan Jiang tidak senang dengan situasi saat ini. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk memproduksi produk elektronik kita sendiri yang akan mengubah dunia? Untuk membuat produk kita sendiri yang akan mengubah dunia. Jiang Wanmeng terkejut. Dia tidak berharap mimpi Feng Yu lebih besar darinya. Bapak, Feng, maafkan aku karena mengatakan ini. Bahkan dengan teknologi ini, China juga tidak akan menjadi cikal bakal industri elektronik. Mungkin paling banyak China akan menjadi salah satu dari 10 negara teratas. Feng Yu tertawa, apakah Anda tahu tentang Walkman? Walkman merek Aiwa yang populer. Saya tahu tentang Aiwa Walkman. Perusahaan saya juga telah membeli beberapa dari mereka. Kami dapat memproduksi sebagian besar komponen, tetapi komponen inti seperti kepala magnet terlalu sulit untuk diproduksi. Kami tidak memiliki teknologi. Walkman yang kami produksi terlalu besar dan berat. Kualitas suaranya juga buruk. Sekarang, perusahaan-perusahaan di China hanya tahu bagaimana meniru orang lain. Sebagian besar perusahaan milik negara atau bekas pabrik militer yang diubah menjadi pabrik sipil semuanya melakukan ini. Produk yang paling banyak mereka tiru adalah produk elektronik. Jadi, menurut Jiang, teknologi Aiwa Walkman bagus. Ini lebih dari bagus. Teknologi Aiwa dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara semua merek Walkman. Jiang Wanmeng menghela nafas.
Saya mendengar bahwa Aiwa adalah perusahaan Jepang tetapi dibeli oleh seorang pengusaha China. Sekarang Aiwa dapat dianggap sebagai kebanggaan China kami. Ketika Jiang Wanmeng selesai mengatakan ini, dia melihat Feng Yu memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Mengapa Anda tersenyum bangga ketika saya memuji AWIA? Tiba-tiba Jiang Wanmeng memiliki pemikiran yang mengkhawatirkan. Bapak, Feng, apakah kamu yang membeli Aiwa? Feng Yu memandang Fu Guangzheng dan bertanya dengan sedih, Kakak Fu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini? Kenapa kau memberitahunya? Fu Guangzheng menjawab, saya tidak mengatakan apa-apa. Tuan Jiang menebaknya sendiri. Fu Guangzheng berpikir dalam hatinya. Anda adalah orang yang terus berbicara tentang Aiwa dan bukankah normal bagi Jiang Wanmeng untuk menebaknya? Juga Anda memiliki kata-kata, saya adalah bos Aiwa, tertulis di seluruh wajahmu. Jiang Wanmeng terkejut. Feng Yu adalah bos Aiwa Cina. Aiwa dapat dianggap sebagai raksasa industri elektronik China. Ini berarti Feng Yu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi kompresi gambar ini dan mengembangkan produknya sendiri. Mengapa Feng Yu mencarinya? Bapak, Jiang, apakah Anda tertarik menggunakan teknologi saya dan membuat produk video dan audio yang akan menciptakan revolusi dalam industri elektronik video dan audio? Bab 335 Uang plus Mimpi. Jiang Wanmeng berpikir dalam hatinya. Ini harus menjadi agenda utamanya. Feng Yu sangat ingin mengembangkan produk ini. Jiang Wanmeng tahu bahwa Feng Yu bermaksud merekrutnya. Meski proyek ini menarik, minatnya tidak begitu besar. Feng Yu bertanya apakah dia ingin tetap menjadi ikan besar di kolam kecil atau bergabung dengannya. Jiang Wanmeng sekarang menjadi manajer umum di perusahaannya. Meskipun perusahaan ini adalah anak perusahaan dari fasilitas penelitian, dia masih menjadi pemegang saham. Jika dia bergabung dengan Feng Yu, dia bisa mendapatkan akses ke teknologi yang dia inginkan, tetapi dia akan menjadi insinyur lagi. Dia masih tidak ingin menjadi seorang insinyur. Jika dia bersedia untuk tetap sebagai seorang insinyur, dia tidak akan meninggalkan fasilitas penelitian untuk mendirikan perusahaan ini. Bapak, Jiang, bukankah itu impian Anda untuk menjadikan China salah satu pemimpin dalam industri elektronik? Tidakkah kamu ingin mengejar mimpimu bersamaku? Jika impian Anda menjadi kenyataan, Anda akan mendapatkan semua pujian, dan nama Anda akan dicatat dalam buku-buku sejarah. Jiang Wanmeng benar-benar ingin memberitahu Feng Yu bahwa dia ingin namanya ada di buku sejarah. Tapi dia ingin menjadi orang yang menemukan produk baru ini dan bukan salah satu dari orang yang menemukan produk ini. Bapak, Feng, biarkan aku memikirkannya. Feng Yu mengangkat alisnya. Sepertinya terlalu sulit untuk merekrutnya dengan membicarakan mimpi. Jika Jiang Wanmeng bersedia menerima kehidupan yang stabil dan normal, dia tidak akan meninggalkan fasilitas penelitian dan mendirikan anak perusahaan untuk fasilitas tersebut. Sejak ia memulai sebuah perusahaan, maka uang harus menjadi salah satu faktor motivasinya. Melihat ekspresi bermasalah Jiang Wanmeng, Feng Yu melanjutkan, Tuan Jiang, saya tahu bahwa Anda sekarang adalah manajer umum perusahaan Anda dan kekayaan bersih Anda beberapa juta. Jika saya meminta Anda untuk bekerja untuk saya, Anda pasti akan menolak. Tetapi jika saya bersedia membiarkan Anda memiliki beberapa saham, saya mengatakan bahwa jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya dapat membiarkan Anda berinvestasi di perusahaan. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, Jiang Wanmeng mengumpulkan beberapa juta USD dana penelitian. Dalam kehidupan ini telah dibawa ke depan, tetapi dia harus dapat mengumpulkan setidaknya 1 atau 2 juta. Perusahaan baru ini, belum termasuk biaya teknologinya, bernilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan keuntungan yang akan dihasilkan VCD di masa depan, Feng Yu sangat murah hati untuk membiarkan Jiang Wanmeng membeli beberapa saham di perusahaan ini. Jiang Wanmeng mendongak apa? Feng Yu bersedia menjual beberapa saham kepadanya. Bapak, Feng, bisakah Anda memberitahu saya detail kerja sama ini? Jiang Wanmeng tergoda, dan Feng Yu merasa lega. Saat ini, saya memiliki teknologi kompresi gambar ini. Saya telah membayar hampir 20 juta dolar Amerika Serikat untuk teknologi ini. Anda pikir itu tidak begitu berharga? Tetapi jika teknologi ini dapat membantu kami mengembangkan produk video dan audio baru, maka kami dapat memonopoli pasar video, dan keuntungannya akan jauh lebih banyak daripada yang saya investasikan. Saya memutuskan untuk menginvestasikan 20 juta dolar Amerika Serikat untuk mendirikan pabrik untuk memproduksi produk ini yang saya beri nama video compact disc VCD.
VCD ini akan menggantikan semua kaset dan pemutar video. Ini akan menggantikan sistem karaoke saat ini. Ini akan menjadi produk elektronik baru. Menurut Anda berapa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita memonopoli pasar? Jiang Wanmeng terengah-engah. Monopoli berarti keuntungan yang sangat tinggi. Itu berarti saya akan menginvestasikan 40 juta dolar Amerika Serikat. Berapa banyak yang bisa Anda investasikan? Jiang Wanmeng tiba-tiba merasa seperti balon yang mengembang. Feng Yu telah menginvestasikan 40 juta dolar Amerika Serikat dan dia tahu bahwa itu adalah angka yang di markup. Teknologi itu tidak bernilai 20 juta dolar Amerika Serikat. Tapi teknologi itu adalah satu-satunya di dunia. Dia tidak bisa berdebat dengan Feng Yu tentang berapa nilainya. Dia bisa melihat potensi dari VCD ini. Tapi dia tidak punya uang. Meskipun dia adalah manajer umum perusahaannya, yang paling dia miliki adalah sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat. Dengan koneksinya, dia akan mengumpulkan total 2 juta dolar Amerika Serikat. Itu berarti yang paling dia bisa dapatkan hanya sekitar 2% dari saham. Ini akan seperti dia bekerja untuk Feng Yu. Dia ingin setidaknya 10% saham. Saya bisa mengumpulkan sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat. Ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi seperti yang Anda katakan, saya bisa melakukan pengembangan produk dengan teknologi ini. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Staf penelitian perusahaan saya semuanya terampil. Kami dapat memecahkan banyak masalah untuk Anda. Bisakah saya mendapatkan lebih banyak saham? Jiang Wanmeng bertanya. Feng Yu juga telah merencanakan untuk membiarkan Jiang Wanmeng bertanggung jawab mengembangkan produk. Jika Jiang Wanmeng tidak memiliki staf yang cukup, Feng Yu masih bisa memindahkan beberapa orang dari Aiwa. Tapi ini harus menjadi pilihan terakhir. Ada banyak teknisi dan insinyur yang terampil di Cina. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Jiang Wanmeng bisa mengembangkan VCD sendiri. Meskipun perusahaan Sun Yanshen telah membantunya sedikit, tetapi itu hanya menempatkan teknologi kompresi gambar ke dalam papan sirkuit. Feng Yu bisa membiarkan Jiang Wanmeng menyelesaikan semua pekerjaan R dan D. Feng Yu bersedia menghabiskan. Dia punya uang, tetapi dia membutuhkan lebih banyak staf teknis. Bapak, Jiang, berapa lama Anda perlu membuat prototipe? 6 bulan seharusnya cukup. Jika ada cukup dana, saya pikir 5 bulan seharusnya bisa. Jiang Wanmeng berkata dengan percaya diri. Feng Yu mengangguk, oke. Lalu berapa banyak saham yang Anda dan tim Anda inginkan? Feng Yu jelas bahwa dia tidak hanya ingin merekrut Jiang Wanmeng. Dia ingin merekrut timnya juga. Jiang Wanmeng berpikir sejenak dan berkata, saya akan menginvestasikan 3 juta dolar Amerika Serikat bersama dengan tim saya. Saya pikir nilai totalnya sekitar 5 juta dolar Amerika Serikat. Jiang Wanmeng mengatakan harga tinggi. Jika Feng Yu tidak setuju, maka masih ada ruang untuk negosiasi. Feng Yu menoleh ke Fu Guangzheng, saudara Fu, saya akan membiarkan Anda menangani penjualan luar negeri. Anda ingin mengambil 5 juta dolar Amerika Serikat untuk berinvestasi juga. Fu Guangzheng sangat gembira. Feng Yu telah mengundangnya untuk berinvestasi bersamanya. Dia tahu bahwa Feng Yu melihat kerja keras yang dia lakukan untuk perusahaan mesin. Hal VD ini terdengar menguntungkan. Dia bahkan tidak perlu meminta keluarganya untuk 5 juta dolar Amerika Serikat ini. Itu jumlah yang kecil baginya. Saudara Feng, terima kasih. Saya sudah siap 5 juta dolar Amerika Serikat. Saya juga akan berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengurus penjualan di luar negeri. Saya akan memastikan produk kami dapat menjangkau seluruh penjuru dunia. Feng Yu menoleh ke Wilson. Wilson sudah mengeluarkan beberapa dokumen dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Ini, lihatlah. Jika tidak ada masalah, Anda dapat menandatangani kontrak ini. Pendaftaran perusahaan, Brother Fu akan diselesaikan. Kami akan menggunakan Wind and Rain Electronics untuk nama perusahaan ini. Menggunakan merek Wind and Rain akan menghemat biaya pemasaran. Masalah apapun. Fu Guangzheng dan Jiang Wanmeng membaca kontraknya. Dinyatakan dengan jelas bahwa Feng Yu akan menggunakan teknologi, merek, dan uang tunai untuk berinvestasi di perusahaan ini. Dia akan memiliki 80% saham. Fu Guangzheng akan menggunakan uang tunai untuk berinvestasi dan akan bertanggung jawab atas manajemen perusahaan. Dia akan mendapatkan 10% dari saham. Jiang Wanmeng akan menggunakan uang tunai untuk berinvestasi, dan dia akan bertanggung jawab atas R dan D. Dia juga akan memiliki 10%. Semuanya seperti yang telah mereka diskusikan.
Wilson hanya menambahkan satu halaman lagi ke kontrak yang menyatakan investasi yang tepat dari masing-masing pihak. Kontrak ini disiapkan sebelum pertemuan ini, dan Feng Yu sudah mengetahui hasilnya. Feng Yu terlalu menakutkan. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Kami baik-baik saja dengan itu. Ini akan menjadi awal dari VCD angin dan hujan yang menggemparkan dunia. Bab 336 Persiapan. Fu Guangzheng kembali ke Hong Kong, dan dia mulai mempersiapkan penjualan VCD angin dan hujan di luar negeri. Dia membentuk tim dan mulai menghubungi perusahaan film dan musik Hong Kong. Dia membeli hak dari banyak film dan lagu. Ketika Fu Rongjing mengetahui hal ini, dia memarahi Fu Guangzheng. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Prototipe bahkan belum siap dan Anda sedang mengatur tim penjualan. Ini adalah pemborosan tenaga kerja. Apa yang tidak bisa dilakukan tim Anda? Hubungi Dealer. Anda pikir biaya Anda terlalu rendah? Anda tidak perlu membayar gaji mereka. Ini yang diinginkan Feng Yu. Dia ingin memperkenalkan produk ini ke pasar setelah siap. Dia ingin merebut pasar dengan cepat. Fu Guangzheng menjelaskan. Apa yang Feng Yu ketahui? Produknya bahkan tidak ada sekarang. Apa terburu-buru? Anda pikir menjual produk baru begitu sederhana? Bubarkan tim Anda sekarang dan hentikan perekrutan. Saya adalah pemegang saham dan perwakilan utama perusahaan penjualan ini. Fu Guangzheng membalas. Fu Rongjing sangat marah. Apa yang kamu katakan? Menurut Anda dengan siapa Anda berbicara? Saya tantang Anda untuk mengulanginya. Jika Fu Rongjing tidak mengalihkan sahamnya ke Fu Guangzheng, bagaimana Fu Guangzheng bisa menjadi pemegang saham utama? Jika bukan karena Fu Rongjing membujuk kakak tertuanya, bagaimana bisa Fu Guangzheng menjadi perwakilan perusahaan ini? Sekarang putra yang tidak berguna ini bahkan tidak mendengarkannya. Dia hanya berbicara tentang Feng Yu hari demi hari. Apakah dia benar-benar ingin pergi sendiri? Tenanglah. Wind and Rain Electronics membayar tim penjualan ini. Kami tidak perlu membayar gaji mereka. Orang-orang ini masih bekerja untuk perusahaan kami. Kita bisa membiarkan mereka membiasakan diri dengan operasi atau melakukan riset pasar. Mereka sedang dipersiapkan oleh kami. Fu Guangzheng menjelaskan. Wind and Rain Electronics membayar mereka. Bagus. Anda telah melakukannya dengan baik. Tetapi apakah Anda membutuhkan begitu banyak orang untuk melakukan riset pasar? Dan mengapa Anda menghubungi perusahaan musik dan film itu? Kamu lagi apa? Anda masih ingin menjual kaset video dan kaset. Ketika Fu Rongjing mendengar bahwa bukan mereka yang membayar gaji, dia merasa lebih baik. Anak saya ini benar-benar seperti saya. Dia tahu bagaimana memanfaatkan sumber daya orang lain sebagai miliknya. Ketika Fu Rongjing tahu bahwa Fu Guangzheng telah berinvestasi dalam elektronik angin dan hujan ini, dia marah. Industri elektronik China tidak layak untuk diinvestasikan. Jika itu Aiwa, Fu Rongjing akan mendukung putranya untuk berinvestasi. Tapi apa ini VCD yang mereka kembangkan? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Fu Rongjing sangat marah karena Fu Guangzheng tidak tahu apa itu VCD dan dia menginvestasikan 5 juta dolar Amerika Serikat hanya untuk 10% saham. Fu Guangzheng telah menghasilkan banyak uang saat ini. Tapi 5 juta dolar Amerika Serikat itu masih bukan jumlah yang kecil. Ada investasi yang lebih baik di sekitar. Bahkan jika 5 juta ini diinvestasikan di pasar forex seperti Fu Rongqi akan ada pengembalian yang tinggi. Fu Rongjing juga tahu bahwa Feng Yu memiliki sentuhan midas. Semua investasinya menghasilkan uang. Tetapi mereka tahu tentang semua produk yang dijual Feng Yu. VCD ini adalah sesuatu yang sangat baru bagi mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Produk masa depan apa? Slogan ini mungkin terdengar bagus tetapi bahkan tidak dikembangkan. Bahkan pelembab udara dan kipas tanpa pisau tidak dapat dianggap sebagai produk masa depan. Bisakah VCD ini lebih menguntungkan daripada pelembab udara? Anda ingin berinvestasi dalam VCD ini? Oke. Itu setidaknya dianggap sebagai jenis peralatan rumah tangga. Tapi mengapa Anda membeli hak film dan musik? Pasar Cina masih sangat konservatif. Berapa banyak film dan lagu Hong Kong yang diizinkan masuk ke China? Produk yang kami produksi itu namanya VCD. Ini adalah compact disc yang dapat menyimpan film dan audio. Sekarang, di pasaran ada 2 jenis video. Salah satunya adalah kaset video kaset tradisional, dan yang lainnya adalah laserdisc. Kaset video murah tetapi LD berharga setidaknya 100 dolar Amerika Serikat per buah. Ada juga 2 jenis musik.
kaset dan CD. Kami sekarang memiliki teknologi baru yang dapat memampatkan gambar dan audio. Kami dapat menyimpan film berdurasi 100 menit ke dalam 2 CD kecil. Biayanya bahkan tidak sepersepuluh dari LD. Ini masih perkiraan dari Departemen R&D kami. Begitu kami mulai memproduksi massal, biayanya akan lebih rendah dari itu. Tidakkah menurut Anda ada potensi besar untuk produk ini? Fu Rongjing segera menebak, jadi inilah alasan mengapa Anda membeli hak atas film dan musik. Anda sedang bersiap untuk memproduksi CD ini. Ya, kami akan memproduksi pemutar VCD, dan kami harus membiarkan konsumen kami memiliki CD untuk diputar di pemutar. Itu sebabnya kita perlu memiliki VCD film dan musik untuk dijual. Keuntungan dari VCD ini juga tidak sedikit. Anda hanya melihat keuntungan. Tetapi bahkan jika VCD Anda hanya sepersepuluh dari biaya LD, tetapi itu masih lebih mahal daripada kaset video. Saya memiliki pemutar kaset video dan kaset video, mengapa saya harus membeli produk Anda? Feng Yu, Jiang Wanmeng dan Fu Guangzheng telah membahas pertanyaan ini juga. Namun, Feng Yu hanya mengajukan satu pertanyaan balik dan mereka mendapat jawabannya. Banyak keluarga memiliki kipas angin listrik yang harganya kurang dari 10 dolar Amerika Serikat, tetapi mengapa mereka masih menghabiskan beberapa ratus USD untuk membeli kipas tanpa pisau kami? Jawaban Fu Guangzheng pada waktu itu adalah kipas tanpa pisau adalah produk berteknologi tinggi yang inovatif dan dirancang dengan baik, tenang, dan mudah dibersihkan. Meskipun mahal dibandingkan dengan AC, itu masih jauh lebih murah. Produk yang berbeda sesuai dengan segmen pasar yang berbeda. Feng Yu memberitahunya, VCD ini juga sama. Ini lebih mahal daripada pemutar kaset video tetapi jauh lebih murah daripada pemutar LD. VCD juga jauh lebih murah daripada LD. LD dapat memasuki pasar karena gambarnya yang berkualitas tinggi. Perusahaan-perusahaan Jepang itu telah menghasilkan banyak uang dari LD ini. VCD juga memiliki kualitas gambar yang lebih baik daripada kaset video dan hampir sebagus LD. Selain itu, kami tidak hanya menjual VCD film. Kami juga harus menjual VCD musik. Ini akan menjadi produk revolusioner untuk industri karaoke. Karaoke ditemukan oleh orang Jepang dan populer di seluruh dunia. Tapi karaoke sekarang hanya memiliki musik. Tidak ada gambar atau lirik. Ini adalah ujian keterampilan menyanyi. Ke depan, setelah VCD diluncurkan, banyak yang dibeli oleh ruang-ruang karaoke. VCD musik ini memungkinkan konsumen bernyanyi sepuasnya tanpa perlu menghafal lirik lagu. Feng Yu telah berhasil meyakinkan Fu Guangzheng. Dia telah membuat Fu Guangzheng percaya bahwa begitu pemutar VCD ini keluar di pasar dan ada cukup banyak variasi film dan VCD musik, itu akan menjadi hit. Produk ini dapat dengan cepat mengubah dunia. Setelah mendengar penjelasan Fu Guangzheng, Fu Rongjing tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal. Jika mereka mampu memasarkan produk ini dengan baik, tidak akan ada masalah dengan penjualan VCD ini. Keuntungannya bahkan mungkin lebih tinggi daripada pelembab udara dan kipas tanpa pisau. Guangzheng, kamu telah melakukannya dengan baik. Bekerja keras dan jangan mengecewakan saya. Apa yang baru saja saya katakan kepada Anda adalah untuk mendorong Anda. Fu Rongjing menepuk bahu Fu Guangzheng dan tersenyum. Fu Guangzheng, Anda hampir memukul saya sekarang, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa itu untuk mendorong saya. Bab 337 menggugat kami karena memonopoli pasar. Fu Guangzheng kembali beberapa hari setelah meninggalkan Beijing. Apa yang kamu di sini lagi? Feng Yu bertanya dengan nada yang tidak begitu baik. Fu Guangzheng bingung. Dia tidak menyinggung Feng Yu. Dia sudah membentuk tim penjualan, dan riset pasar telah selesai. Dia juga mendapatkan hak untuk film dan musik di Hong Kong. Dia juga telah menghubungi perusahaan-perusahaan di AS dan Eropa. Dia telah melakukan segalanya dalam beberapa hari, namun Feng Yu berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa yang terjadi? Fu Guangzheng tidak tahu bahwa hari ini adalah akhir pekan dan Feng Yu berkencan dengan Lina. Periode Lina adalah minggu depan, dan Feng Yu tidak bisa melakukan apapun dengannya minggu depan. Lina telah menyetujui tanggal ini hari ini, tetapi karena Fu Guangzheng, Feng Yu harus menunda tanggal tersebut. Feng Yu melambaikan tangannya, saya hanya dalam suasana hati yang buruk. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi bagi Anda untuk berada di sini. Feng Yu baru saja menyalahkan Fu Guangzheng. Dia tidak akan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya.
Fu Guangzheng tersenyum pahit, aku punya kabar buruk untukmu. Astaga, ada berita yang benar-benar buruk. Semua bisnis yang Feng Yu kerjakan dengan Fu Guangzheng adalah semua bisnisnya yang paling menguntungkan. Feng Yu tidak ingin sesuatu yang salah terjadi pada bisnis ini. Kabar buruk apa? Perusahaan kami sedang digugat. Saya pikir perdagangan Taihua juga akan segera digugat. Hah, Taihua Trading akan digugat. Perusahaan penjualan Fu Guangzheng juga akan dituntut. Itu berarti itu harus terkait dengan pelembab udara atau kipas tanpa pisau. Apakah itu pelembab udara atau kipas tanpa pisau? Apakah ada masalah dengan kualitasnya? Feng Yu mengerutkan kening. Kedua produk ini tidak menemui masalah di kehidupan sebelumnya. Kenapa ketika dia menghasilkan produk ini, dia menghadapi masalah ini? Pasti orang-orang di pabrik penerbangan yang melewatkan sesuatu selama tahap pengembangan. Tidak ada masalah dengan kualitas. Mereka menuntut kita karena menciptakan monopoli. Sial, monopoli. Feng Yu frustrasi. Dia telah mengajukan paten, dan ini untuk mencegah orang lain meniru produknya. Dia ingin menciptakan monopoli untuk memaksimalkan keuntungannya. Dia telah melupakan undang-undang antitrust di negara-negara barat. Monopoli tidak diperbolehkan di negara-negara tersebut. Apakah kita akan kehilangan kasus ini? Berapa kita akan didenda? Feng Yu dengan lesu bertanya. Fu Guangzheng penasaran. Tidak ada hukum seperti itu di Tiongkok dan mengapa Feng Yu mau menerima berita ini? Bagaimana dia tahu tentang denda bagi perusahaan yang menciptakan monopoli di negara-negara barat? Siapa bilang kita akan kalah? Kami tidak akan kehilangan kasus ini, dan kami bahkan mungkin menggunakan gugatan ini untuk menciptakan publisitas. Fu Guangzheng dengan bangga berkata. Suasana hati Feng Yu seperti roller coaster. Menang melawan gugatan antitrust. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada perusahaan yang menang melawan gugatan antitrust. Banyak MNC, termasuk yang berasal dari Fortune 500, telah membayar denda yang besar. Biasanya, ketika orang memulai gugatan, mereka harus mengumpulkan bukti nyata. Dia belum pernah mendengar ada perusahaan yang dituntut karena menciptakan monopoli dan masih memenangkan kasus tersebut. Kita bisa menang. Lalu apakah mereka bodoh? Mengapa mereka masih menuntut kita? Feng Yu bertanya. Fu Guangzheng hampir memuntahkan tehnya. Feng Yu ini mengubah sikapnya begitu cepat. Undang-undang antitrust menetapkan beberapa skenario yang merupakan monopoli, membeli dan mengendalikan saham perusahaan lain untuk melemahkan pesaing. Masuk ke jajaran direksi perusahaan pesaing, misalnya menjadi direktur di beberapa perusahaan pesaing. Mengikat penjualan dua produk. Dengan mengikat penjualan produk kedua dengan yang pertama dan memaksa konsumen untuk membeli sesuatu yang mungkin tidak mereka butuhkan atau inginkan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang anti-monopoli. Diskriminasi harga, yaitu menjual produk yang sama dengan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda untuk menjauhkan pesaing dari pasar. Kegiatan bisnis yang secara substansial akan melemahkan persaingan atau untuk membentuk monopoli. Feng Yu mendengarkan Fu Guangzheng dengan seksama. Tampaknya paten yang dimiliki Win and Rain telah menciptakan monopoli dan menjadi penyebab gugatan ini. Tapi Feng Yu masih dilindungi oleh patennya, dan ini dianggap monopoli. Feng Yu sekarang mengerti mengapa begitu banyak perusahaan di kehidupan sebelumnya yang bersedia bertukar paten dengan perusahaan lain. Ini untuk mencegah perusahaan mereka dituntut dengan undang-undang antitrust. Anda mengklaim bahwa saya telah memonopoli teknologi ini. Tetapi saya telah menjual teknologi ini kepada orang lain, dan karena mereka tidak menghasilkan produk, saya harus menjualnya kepada orang lain. Sepertinya kita telah melanggar undang-undang ini. Lalu kenapa kamu bilang kita bisa memenangkan kasus ini? Feng Yu menjadi lesu lagi. Mereka menggugat kami karena memonopoli teknologi ini, dan produk kami dihargai terlalu tinggi. Namun, kami tidak menghentikan pesaing memasuki pasar, dan kami tidak menetapkan harga. Kami juga tidak mengikat produk kami dengan produk lain. Kami hanya menambah kesulitan bagi pesaing untuk memasuki pasar. Jika kita menjual paten kita ke perusahaan lain dan membiarkan mereka memproduksi dan menjual ke perusahaan barat, maka mereka tidak bisa menuntut kita. Juga, gugatan antitrust akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Selama periode ini, kami dapat membiarkan perusahaan lain menjual produk mereka di pasar di sana, dan kami akan menang. Kata Fu Guangzheng. Sial, maksudmu kita menciptakan pesaing untuk diri kita sendiri. Idiot mana yang membuat hukum bodoh ini? Feng Yu tidak menyangka bahwa pelembab angin dan hujan serta kipas tanpa bilahnya dijual di seluruh pasar AS dan Eropa. Tidak ada perusahaan lain yang bisa memasuki pasar ini.
Feng Yu beruntung karena dia tidak mengembangkan pelembab industri. Jika dia melakukannya, dia akan dituntut sejak lama. Apakah kita punya solusi lain? Feng Yu tidak ingin melepaskan keuntungan ini. Penjualan luar negeri untuk pelembab udara dan kipas tanpa pisau telah memberinya keuntungan hampir 30 juta dolar Amerika Serikat. Seiring pertumbuhan pasar, keuntungan ini akan meningkat lebih jauh. Ketika perlindungan paten berakhir, ia masih dapat mempertahankan sebagian besar pangsa pasar dengan mereknya yang sudah mapan. Masih akan ada keuntungan yang tinggi. Dia tidak mau membagi penghasilannya dengan orang lain. Saya hanya memproduksi pelembab ultrasonik, dan Anda dapat menjual pelembab termal atau pelembab elektrik, pelembab kabut dingin, Del. Saya tidak memonopoli pasar. Anda dapat menjual kipas angin atau AC biasa, dan saya menjual kipas tanpa pisau saya. Mengapa ini dianggap monopoli? Ya, ada solusi lain. Kami dapat membiarkan orang lain membuat tiruan dari produk kami, dan kami menuntut mereka karena melanggar hak cipta kami. Ini akan mengalihkan perhatian dari kita. Misalnya, kami dapat mengekspos beberapa paten kami kepada pesaing kami dan membiarkan mereka menghasilkan produk. Kami akan menuntut mereka setelah itu. Feng Yu, ide bodoh apa ini? Saya lebih suka membuat pesaing untuk diri saya sendiri. Feng Yu tiba-tiba teringat Yadu, produsen pelembab udara terbesar di China dari kehidupan sebelumnya. Feng Yu telah merebut pasar pelembab rumah tangga dari mereka dalam kehidupan ini. Mengapa Yadu ini tidak dapat mengembangkan beberapa produk baru? Di Tiongkok, Yadu masih menjadi pemimpin industri humidifier. Selanjutnya, perusahaan pelembab udara terbesar di dunia adalah perusahaan AS. Mengapa mereka tidak mengembangkan produk baru? Karena kita digugat karena memonopoli pasar, maka saya akan benar-benar memonopoli pasar. Pergi dan hubungi Yadu. Beritahu mereka bahwa kami bersedia berbagi teknologi kami. Bab 338 Aliansi. Si Feng, manajer umum Yadu dan salah satu pemegang saham, sedang duduk di sofa, memandangi orang-orang di depan mereka. Manajer Feng, mengapa Taihua Trading Anda mencari kami? Kami adalah pesaing. Si Feng bertanya dengan kasar. Yadu telah mengembangkan humidifier dan akan memperkenalkan humidifier rumah tangga. Tetapi sebelum mereka dapat memperkenalkan produk mereka ke pasar, mereka menemukan bahwa sudah ada pelembab rumah tangga di pasar. Tapi itu hanya pelembab termal, dan mereka tidak peduli. Berdasarkan penelitian mereka, orang Cina pada waktu itu memiliki daya beli yang terbatas, dan tidak banyak yang mampu membeli pelembab tersebut. Tapi segera Taihua Trading memperkenalkan pelembab ultrasonik, dan Yadu tahu berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh Taihua Trading. Bagian yang paling mengejutkan adalah produk ini laris manis. Produk ini bahkan diekspor ke luar negeri, dan dijual beberapa kali lebih mahal daripada di China. Yadu hanya selangkah di belakang, dan merek Win and Rain telah merebut pasar. Yang paling membuat frustrasi adalah Taihua Trading ini bahkan telah mematenkan teknologinya. Yadu tidak dapat memproduksi produk serupa. Meski telah memperkenalkan jenis lain dari pelembab elektrik, namun pasar pelembab rumah tangga sudah dimiliki oleh merek Win and Rain. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkonsentrasi pada pelembab industri mereka. Tapi hari ini, orang Taihua Trading menghubunginya dan ingin berbicara tentang kerjasama. Kerjasama apa yang akan dibicarakan antara Yadu dan Taihua Trading? Manajer si Taihua Trading kami dan Yadu Anda dapat dianggap sebagai pemimpin di pasar pelembab udara China. Kami mengkhususkan diri dalam pelembab rumah tangga, dan Anda mengkhususkan diri dalam pelembab industri. Perusahaan Anda juga menjual pelembab rumah tangga di pasar. Apa yang salah? Hanya Anda yang bisa menjual pelembab rumah tangga, dan kami tidak bisa menjualnya. Saya tahu Anda memiliki hak paten, tetapi produk kami berbeda dengan produk Anda. Ketika disebutkan tentang pelembab rumah tangga, si Feng sangat marah. Mereka hanya menggunakan 3 hari untuk mengetahui teknologi ultrasonik ini, tetapi karena dilindungi oleh paten, mereka tidak dapat menghasilkan. Tidak. Manajer si salah paham dengan kami. Tujuan kami di sini adalah untuk bertukar teknologi dengan Yadu. Si Feng berdiri, apa yang kamu katakan? Bertukar teknologi. Win and Rain Humidifier sekarang menjadi pemimpin pasar, dan jika itu adalah si Feng, dia tidak akan pernah menukar teknologi ini. Perdagangan Taihua ini sudah gila. Betul sekali. Kami ingin menggunakan teknologi humidifier kami untuk menggantikan teknologi humidifier dan dehumidifier Yadu. Juga kita dapat memiliki persaingan yang adil dan tidak terlibat dalam perang harga. Ini seperti Aiwa dan Sony. Persaingan yang sehat, legal dan tidak dapat dianggap memonopoli pasar.
Anda ingin memasuki pasar pelembab industri. Si Feng merasa bahwa Taihua Trading ingin memasuki pasar industri. Saat ini, kami tidak terlalu tertarik dengan pasar humidifier industri. Kami masih akan fokus pada pelembab rumah tangga. Namun, kami akan memproduksi pelembab industri tetapi tidak dalam jumlah banyak. Penjualan perusahaan Anda tidak akan terpengaruh. Berhenti bercanda. Di Cina ada Yadu, dan ada banyak perusahaan pelembab industri yang didirikan di luar negeri. Feng Yu tidak percaya diri untuk memasuki pasar ini. Dia sudah puas dengan pasar pelembab rumah tangga. Si Feng tidak mengerti mengapa Taihua Trading ingin melakukan ini. Tapi Yadu harus berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. Selain teknologi humidifier, Yadu memiliki paten dari teknologi lainnya. Tetapi orang lain hanya dapat sedikit memodifikasi teknologinya, dan mereka dapat memproduksi produk tersebut. Namun, selain pelembab, pasar untuk produk lain tidak begitu besar. Apa yang ingin dilakukan Taihua Trading dengan teknologi tersebut? Hanya bertukar teknologi. Tidak ada uang tunai yang terlibat. Tentu saja tidak. Kami tidak hanya akan bertukar teknologi. Kami juga akan membentuk aliansi dan bertindak sebagai kontraktor untuk saling membantu memproduksi produk. Pabrik Yadu adalah pabrik besar dan terletak di lokasi utama di Beijing. Jika Yadu dapat membantu Feng Yu memproduksi pelembab dan penurun kelembapan, itu dapat meningkatkan produksi angin dan hujan, dan juga menurunkan biaya transportasi. Pabrik Feng Yu di Dongguan juga perlu membantu Yadu untuk memproduksi produk mereka. Feng Yu bahkan memutuskan untuk membantu Yadu mengekspor produknya melalui perusahaan Fu Guangzheng. Dengan cara ini, itu akan menyelesaikan gugatan antitrust mereka. Yadu juga merupakan perusahaan milik pemerintah dan swasta. Ini akan lebih baik daripada membiarkan orang asing itu berpenghasilan. Selain itu, teknologi Yadu dalam pemurnian udara adalah salah satu yang terbaik di dunia. Di masa depan, Feng Yu mungkin juga perlu bekerja dengan mereka. Si Feng memikirkannya. Saling membantu dalam memproduksi produk juga dapat menurunkan biaya dan memanfaatkan keunggulan satu sama lain. Ini bukan langkah yang buruk. Mungkinkah Taihua Trading ingin memanfaatkan kemampuan manufaktur Yadu? Si Feng memutuskan untuk menguji apa yang merupakan dasar dari Taihua Trading. Manajer Feng, saya mendengar bahwa Taihua Trading juga memiliki paten dari teknologi kipas tanpa pisau. Mengapa tidak bertukar teknologi ini dengan kami juga? Tidak adil jika kita menggunakan dua teknologi untuk ditukar dengan satu teknologi. Feng Yu dan Fu Guangzheng saling memandang. Yadu benar-benar serakah seperti yang mereka duga. Sebelum pertemuan ini, mereka telah membicarakan hal ini sebelumnya. Karena mereka perlu meningkatkan teknologi kipas tanpa pisau, mengapa tidak menggunakannya untuk bertukar sesuatu dengan Yadu? Yadu masih memiliki teknologi pemurnian udara. Ini akan menjadi pasar besar di masa depan. Anda juga menginginkan teknologi kipas tanpa pisau. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi Anda harus menggunakan teknologi pemurni udara dan penyedot debu Anda untuk menukarnya. Kami akan dirugikan jika kami melakukan pertukaran ini. Jadi, pihak Anda harus memberi kami beberapa manfaat dalam aliansi kami. Misalnya, R dan D untuk meningkatkan teknologi ini akan dilakukan oleh Yadu, dan Anda harus mengizinkan kami menggunakannya secara gratis. Setiap tahun, Anda juga harus membantu kami memproduksi pelembab penurun kelembapan, penyedot debu, pembersih udara, dan kipas tanpa pisau dalam jumlah minimum tanpa biaya kontraktor. Di pihak saya, kami akan membantu Yadu mengekspor produk Anda ke negara lain. Kami akan memasuki pasar negara lain bersama-sama dan mendapatkan uang mereka untuk China. Menggunakan dua teknologi untuk ditukar dengan satu teknologi yang menghasilkan keuntungan adalah hal yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi si Feng untuk menolak. Persyaratan tambahan Feng Yu juga dapat diterima. Bagian yang paling menarik dari kesepakatan ini dengan si Feng adalah membantu Yadu mengekspor produk mereka ke negara lain. Yadu memanggul mimpi seluruh negeri. Pada tahun 1987, total 170 juta diinvestasikan ke dalam perusahaan ini. Sampai saat ini, perusahaan ini belum pernah impas setelah mereka mengembangkan begitu banyak produk. Jika Yadu bisa mengekspor produknya, maka keuntungan mereka akan meningkat banyak. Satu-satunya syarat yang si Feng tidak berani setujui segera Yadu harus meneliti dan meningkatkan teknologi ini dan membiarkan Taihua Trading menggunakan teknologi ini secara gratis. Biaya R dan D merupakan pengeluaran Yadu yang paling tinggi. Dia tidak tahu berapa banyak yang dihabiskan Taihua Trading untuk R dan D, tetapi seharusnya tidak rendah.
Jika tidak, mengapa Feng Yu ingin mereka meneliti versi yang ditingkatkan dari teknologi mereka? Tetapi Feng Yu tidak banyak berinvestasi dalam mengembangkan teknologi ini. Dia hanya membiarkan pabrik penerbangan mendapatkan sebagian dari penghasilannya sebelumnya. Sekarang, Feng Yu telah memiliki semua saham produk ini. Manajer Feng, Tuan Fu, berapa lama kalian berdua akan tinggal di sini di Beijing? Saya perlu berdiskusi dengan pemegang saham lainnya sebelum saya dapat memberi Anda jawaban. Apakah 3 hari cukup? Jika Yadu tidak menerima persyaratan kami dalam waktu 3 hari, kami akan mempertimbangkan mitra lain. Feng Yu bertukar pandang dengan Fu Guangzheng dan memberikan tenggat waktu. Bab 339 Multifungsi. 3 hari kemudian, Yadu membalas Feng Yu. Mereka setuju untuk bekerja sama dengannya. Tapi mereka masih perlu memilah-milah detailnya. Feng Yu dan Fu Guangzheng sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Yadu tidak akan menolak tawaran mereka. Tampaknya Taihua Trading dirugikan dalam kesepakatan ini, tetapi kesepakatan ini akan menyelesaikan gugatan mereka dan juga meningkatkan kehadiran mereka di Tiongkok. Hal yang paling membahagiakan bagi Feng Yu adalah dia mendapatkan Departemen R dan D gratis. Manajer Si, saya percaya bahwa dengan aliansi kami akan dapat memahami pasar ini dengan erat di tangan kami. Manajer Feng, tidakkah menurut Anda tidak pantas jika produk baru kami memiliki desain yang mirip dengan milik Anda? Si Feng khawatir Yadu akan dianggap sebagai tiruan angin dan hujan. Ini tidak baik untuk reputasi mereka. Desain serupa. Tidak. Saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Misalnya, kipas tanpa bilah kami berbentuk bulat dan kipas Anda bisa berbentuk oval. Perusahaan saya sudah mulai merancang dan mengujinya. Kami telah merencanakan untuk memperkenalkannya tahun depan. Tapi sekarang, kami tidak akan memperkenalkan desain ini. Kami akan membiarkan Yadu menggunakan desain ini. Feng Yu menggunakan pena dan menggambar kipas tanpa pisau berbentuk oval di selembar kertas. Dalam kehidupan sebelumnya, kipas berbentuk silinder adalah hal yang biasa, tetapi itu memakan terlalu banyak ruang. Permukaan angin dari kipas berbentuk oval lebih kecil, tetapi tidak jauh berbeda jika diatur ke mode rotasi. Selain itu, desain ini tidak memakan banyak ruang dan juga populer di kalangan konsumen. Teknologi inti sama untuk kedua desain. Hanya eksteriornya saja yang berbeda. Si Feng merasa lega. Dengan cara ini, konsumen akan berpikir bahwa Yadu lah yang menciptakan desain baru ini. Manajer Feng, sudahkah Anda memutuskan arah penelitian mana yang harus kami tempuh untuk produk baru kami? Si Feng bertanya. Taihua Trading telah memperkenalkan produk ini begitu lama, dan tidak mungkin mereka tidak meneliti produk baru yang ditingkatkan. Dia ingin bertanya pada Feng Yu, dan ini akan menghemat banyak waktu mereka. Feng Yu bertanya balik, apakah manajer Si pergi ke selatan sebelumnya? Bagaimana menurutmu tentang cuaca di sana? Tentu saja, saya telah ke selatan beberapa kali. Itu sebabnya kami memperkenalkan dehumidifier. Dehumidifier ini ditujukan untuk pasar wilayah selatan. Selama musim dingin, tidak ada udara hangat di sana, dan lembab. Saya tidak tahan dengan cuaca di sana. Feng Yu mengangguk, kalau begitu, pernahkah Anda melihat pemanas di pasar? Sepertinya pemanas listrik yang kita gunakan di utara. Tentu saja aku pernah melihatnya sebelumnya. Banyak orang di selatan menggunakannya selama musim dingin. Si Feng menatap Feng Yu dengan bingung. Feng Yu ingin membuat pemanas listrik. Tidak banyak teknologi yang terlibat dalam pemanas itu, dan siapapun dapat memproduksinya. Bahkan jika itu di bawah merek Wind and Rain, tidak banyak keuntungan. Manajer Si, apakah Anda tahu bahwa AC juga memiliki fungsi pemanas sekarang? Mengapa kipas tanpa pisau kami juga tidak dapat memasukkan udara hangat ke dalamnya? Kita hanya perlu menambahkan beberapa komponen pemanas ke dalamnya. Ini seharusnya tidak terlalu sulit. Mata Si Feng berbinar. Itu benar, jika kipas bladeless dapat menghasilkan udara hangat, maka penjualan akan meningkat lebih jauh. Konsumen masih dapat menggunakan kipas ini selama musim dingin dan konsumen dari daerah yang lebih dingin juga akan membeli produk mereka. Manajer Feng benar-benar jenius untuk mengemukakan ide ini. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Yadu yakin bisa mengembangkan produk ini dalam waktu seminggu. Feng Yu melanjutkan, kabut pelembab udara kami bertiup ke atas sekarang. Jika kita juga dapat menggabungkan pelembab udara dan kipas tanpa pisau bersama-sama, maka kita dapat membiarkan kabut keluar bersama dengan udara. Bagaimana menurutmu? Feng Yu sudah memikirkan ini. Ini sama dengan kehidupan sebelumnya. Menggabungkan banyak fungsi menjadi satu produk.
Produk ini akan menjadi produk multifungsi, dan ini akan menjadi arah yang harus dituju oleh industri peralatan rumah tangga. Salah satu produk untuk memecahkan banyak masalah yang dihadapi konsumen. Feng Yu ingin memperkenalkan produk ini tahun depan. Dia sudah menguasai pasar, dan tidak masalah kapan dia memperkenalkan produk multifungsi ini. Tapi sekarang, dia menghadapi tuntutan hukum antitrust dan dia memutuskan untuk meluncurkan produk baru ini lebih awal. Yadu dapat melakukan R dan D untuknya. Ini seharusnya tidak sulit. Mereka hanya perlu meminimalkan komponen dan menggabungkannya menjadi sebuah produk. Menggabungkan pelembab udara dan kipas tanpa pisau menjadi satu produk. Betul sekali. Mengapa kita tidak bisa menggabungkan keduanya? Dengan cara ini, itu akan meningkatkan efisiensi pelembab udara dan lebih banyak orang akan membelinya. Juga, kami dapat memperkenalkan kipas aluminium. Ini akan lebih tahan lama dan pada saat yang sama terlihat lebih berkelas. Kami juga dapat menggunakan kaca sebagai pengganti plastik untuk pelembab konvensional. Dengan mengganti bagian penutup eksterior dengan kaca, maka akan terlihat lebih cantik dan artistik. Meski tidak mudah untuk mengangkut produk kaca, mereka hanya bisa menjualnya ke pasar lokal. Bagaimanapun, ada banyak orang kaya di Beijing. Akan lebih baik jika mereka menghancurkan penggemar ini. Begitu mereka terbiasa dengan produk, mereka pasti akan membeli penggantinya. Ada banyak pejabat di Beijing, dan mereka dapat menjual ke lembaga pemerintah. Ini juga merupakan pasar yang besar. Feng Yu punya banyak ide kreatif. Si Feng sangat terkesan dengannya. Dia berpikir dalam hatinya. Untungnya Yadu telah setuju untuk bekerja dengan Tai Hua Trading. Tidak mungkin Yadu bisa bersaing dengan Tai Hua Trading begitu mereka memperkenalkan produk ini. Sekarang, situasinya telah berubah. Bertukar teknologi, bekerja sama dan produk Yadu juga dapat diekspor ke luar negeri. Jika kipas tanpa pisau dapat dikombinasikan dengan pelembab udara, maka kipas tersebut juga dapat menggabungkan fungsi penurun kelembapan dan pemurnian udara. Ada banyak kombinasi. Manajer Feng, bagaimana kita harus menamai produk multifungsi ini? Penggemar super. Feng Yu sudah memikirkan nama ini. Kombinasi ini akan menggunakan tampilan kipas bladeless. Itu sebabnya itu masih akan dianggap sebagai penggemar. Dengan diperkenalkannya pelembab pemanas industri AC akan terpengaruh. Sampai setelah tahun 1994 biaya pemasangan AC akan mulai turun, dan situasi pasokan listrik China membaik angin dan hujan akan memperkenalkan AC tapi Feng Yu tidak perlu melakukannya sendiri. Dia hanya dapat membeli beberapa pabrik pembuat AC, seperti Gree Electric Appliance Inc. yang saat ini tidak dikenal atau Qiu Laning yang saat ini populer. Dia yakin bahwa Wind and Rain Air Conditioners akan tetap menjadi pemimpin pasar di industri AC China. Juga, Feng Yu juga dapat bekerja dengan Yadu untuk AC. Dia bisa menambahkan banyak fitur lain ke AC-nya. Sekarang AC dengan fungsi pemanas sangat baru di pasaran. Tidak ada merek yang memperkenalkan AC dengan fungsi dehumidifier. Di tahun-tahun mendatang akan ada AC dengan sinar UV yang terpasang. Lampu UV akan dipasang di dalam AC untuk membunuh bakteri dan menghilangkan pesanan. Yadu adalah produsen pembersih udara dan memiliki semua teknologi terkait ini. Tapi sekarang, tidak ada yang berpikir untuk menggabungkan fungsi yang berbeda menjadi sebuah produk. Salah satu alasannya juga teknologinya belum matang sekarang. Jika terlalu banyak fungsi yang disatukan menjadi sebuah produk, produk tersebut akan menjadi sangat besar. Feng Yu, Si Feng, dan Fu Guangzheng dengan senang hati menandatangani kontrak dan aliansi strategis mereka dimulai. Bab 340 kami tidak mendapatkan penghargaan. Kami akan mengaturnya sendiri. Setelah kelas, Feng Yu melihat Wu Zigang menunggunya di luar. Bagaimana itu? Apakah kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu? Itu tidak pasti kapan itu dimulai. Cina memiliki segala macam penghargaan. Mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kota. Ada banyak kategori, tetapi produk yang memenangkan penghargaan dapat mencetaknya di kemasan. Ini akan membantu penjualan produk. Jenis produk ini bahkan dapat dihargai lebih tinggi. Konsumen saat ini mempercayai penghargaan tersebut. Ada kategori penghargaan yang lebih rendah di Longjiang, dan sebagian besar penghargaan ini diberikan kepada perusahaan milik negara. Produk Wind and Rain tidak memenangkan apapun meskipun menggunakan pelembab udara, dan kipas tanpa pisau dinominasikan untuk kategori teknologi. Feng Yu berpikir bahwa dia bisa mendapatkan setidaknya satu penghargaan. Produknya semua bestseller dan bahkan diekspor. Dari ekspresi Wu Zigang, Feng Yu tahu bahwa dia tidak memenangkan apapun. Wu Zigang berkata dengan marah, "Manajer Feng, kami tidak akan memenangkan apapun.
Saya mendengar bahwa penghargaan ini untuk perusahaan milik negara. Produk kami dinominasikan karena wali kota Zhang menarik beberapa string. Tidak mungkin bagi kami untuk memenangkan penghargaan ini. Penyelenggara tidak mempertimbangkan volume penjualan teknologi atau keuntungan. Mereka hanya melihat latar belakang perusahaan. Feng Yu lupa mengirimi penyelenggara beberapa hadiah. Produk apa yang akan memenangkan penghargaan? Wu Zigang memberitahu Feng Yu tentang produk yang telah menang. Feng Yu telah mendengar tentang beberapa produk ini. Tetapi sebagian besar produk ini tidak pernah terdengar. Dia tidak senang kalah dengan produk yang tidak dikenal ini. Karena mereka tidak mau memberi kita penghargaan, maka mari kita lakukan sendiri. Kami akan menyelenggarakan upacara penghargaan dan memberikan penghargaan untuk diri kami sendiri. Hah, kami membuat upacara penghargaan dan memberikan penghargaan kepada diri kami sendiri. Manajer Feng ingin membuat penghargaan palsu untuk diri mereka sendiri. Wu Zigang terkejut. Manajer Feng, apakah kita perlu membuat penghargaan palsu untuk diri kita sendiri? Bahkan jika produk kami tidak memenangkan penghargaan, kami masih melakukannya dengan baik-baik di China maupun di luar negeri. Apakah berisiko melakukan ini? Feng Yu menatap Wu Zigang, risiko. Tidak, tidak, tidak. Tidak ada risiko sama sekali. Kamu kembali ke hotelmu dulu. Aku masih punya satu kelas lagi. Saya akan berdiskusi dengan Anda di hotel Anda setelah pelajaran saya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak yang membuat beberapa komite atau asosiasi dan memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri. Sampai bertahun-tahun kemudian orang-orang ini terungkap. Banyak perusahaan memanfaatkan asosiasi dan komite ini untuk memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri dan meningkatkan penjualan mereka. Orang-orang ini melibatkan beberapa profesor atau ahli sebagai hakim. Beberapa bahkan meminta pejabat pemerintah untuk menjadi hakim dan akan membayar hakim untuk penampilan mereka. Karena Feng Yu akan mengatur upacara penghargaan, dia juga akan memiliki pemenang tetap. Hadiah Anda hanya sertifikat. Penghargaan kami akan lebih dari sekadar sertifikat. Kami akan memberikan sesuatu yang praktis, seperti mempromosikan upacara penghargaan ini secara agresif dan memberitahu konsumen tentang hal ini. Dengan cara ini, produk-produk pemenang penghargaan tersebut juga akan menjadi pusat perhatian. Zigang, kamu pergi dan hubungi dealer itu. Tanyakan kepada mereka apakah ada produk yang mengesankan yang tidak memenangkan penghargaan sebelumnya. Kami akan mengundang perusahaan-perusahaan ini ketika kami menyelenggarakan upacara penghargaan kami sendiri. Manajer Feng, apakah mereka ingin datang ke upacara? Kalau jurinya dari panitia perencana. Feng Yu tersenyum dan bertanya. Panitia perencanaan. Ini adalah departemen pemerintah yang berpengaruh. Jika perusahaan-perusahaan itu tahu tentang ini, mereka akan mengantri untuk menjadi bagian dari upacara penghargaan ini. Tidak perlu mengundang mereka. Feng Yu tidak ingin membuat asosiasi palsu. Jika dia ingin membuat asosiasi, dia akan membuat asosiasi nyata. Master Lu bisa mendapatkan pejabat untuk menjadi juri untuk upacara penghargaan ini. Dia memiliki banyak koneksi dengan komite perencanaan. Asosiasi ini juga dapat didaftarkan di bawah beberapa komite perencanaan. Ini adalah tugas yang mudah. Wu Zigang memiliki tampilan yang luar biasa komite perencanaan. Anda mengatakan bahwa penghargaan kami akan diberikan oleh komite perencanaan. Bukankah kamu mengatakan penghargaan ini akan diselenggarakan oleh kita sendiri? Kami hanya akan menggunakan nama mereka sebagai kedok. Kami hanya dapat menyumbangkan sejumlah uang kepada mereka, dan mereka akan setuju. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Sekarang yang terpenting adalah mengajak beberapa BUMN untuk berpartisipasi. Penghargaan ini harus kita buat semenarik mungkin. Kita juga harus mengajak beberapa brand ternama untuk bergabung. Saya ingin upacara penghargaan ini menjadi penghargaan industri paling bergengsi di China. Tuan Lu, saya Feng Yu. Apakah Anda di Beijing? Aku punya beberapa masalah, dan aku butuh bantuanmu. Saudara Feng, masalahmu adalah masalahku. Katakan padaku apa yang terjadi. Tuan Lu setuju untuk membantu dengan mudah. Terakhir kali dia membantu Feng Yu, dan dia mendapat pengembalian yang tinggi. Dia tahu bahwa Feng Yu dapat dengan mudah mengambil 1 miliar RMB untuk investasi, dia memperlakukan Feng Yu dengan lebih baik. Tuan Lu, saya ingin menyelenggarakan upacara penghargaan untuk dunia bisnis. Bisakah Anda membantu saya mendaftarkan asosiasi ini di bawah beberapa komite perencanaan? Katakan saja berapa biayanya. Aku akan mentransfer uangnya. Tuan Lu terkejut. Banyak orang mendatanginya untuk meminta bantuan, seperti mendapatkan persetujuan, subsidi pemerintah, atau penghargaan.
Tapi ini adalah pertama kalinya seseorang ingin dia membantu mengatur upacara penghargaan apa yang direncanakan Feng Yu. Dia ingin memberi dirinya penghargaan. Ini adalah tugas yang cukup sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin. Yang paling penting adalah Feng Yu bersedia mengeluarkan uang. Dengan uang, semua masalah bisa diselesaikan. Bukannya Tuan Lu menginginkan uang Feng Yu. Itu panitia perencanaan yang membutuhkan uang. Jika panitia perencanaan menerima beberapa sponsor, mereka akan bersedia menjadi penyelenggara. Lagi pula komite perencanaan saat ini bertanggung jawab atas banyak hal. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Izinkan saya bertanya berapa banyak yang dibutuhkan, dan kami dapat mendiskusikan detailnya nanti. Apakah ini mendesak? Sedikit. Jika memungkinkan, selesaikan ini sebelum tahun berakhir dan kita bisa mengadakan upacara penghargaan pada malam tahun baru. Master Lu tidak mengerti mengapa Feng Yu menginginkan pemberian penghargaan pada malam tahun baru. Mungkin dia ingin memanfaatkan liburan. Meskipun agak terburu-buru, seharusnya ada waktu yang cukup. Tuan Lu setuju dan meminta Feng Yu untuk menunggu kabarnya. Direktur Hou, saya Feng Yu. Anda tidak mengenali suara saya. Apakah kamu sibuk? Bagaimana penelitianmu tentang mesinnya? Hahaha, Manajer Feng. Penelitian berjalan dengan baik. Itu semua karena bantuanmu. Tahun depan, kami akan menyelesaikan penelitian ini, dan kami akan meningkatkan semua teknologi kami yang ada dan menghasilkan salah satu helikopter terbaik di dunia. Hou Haitao sedang dalam suasana hati yang baik. Teknologi yang didapat Feng Yu untuknya adalah satu set lengkap. Mereka dapat dengan mudah mencernanya dan menggunakannya untuk meningkatkan teknologi yang ada. Kini, Aviation Factory menjadi produsen helikopter nomor 1 di China. Direktur Hou, pabrik penerbangan kota Bing, kami telah memastikan kontribusi besar bagi negara. Penghargaan apa yang diberikan petinggi kepada Anda? Feng Yu sengaja bertanya. Menghadiahkan. Penghargaan apa yang bisa kita dapatkan? Kami baru saja memahami teknologi yang Anda berikan kepada kami dan baru saja menghasilkan prototipe baru. Bahkan jika kami mampu memproduksi model ini secara massal, para petinggi hanya akan memuji kami. Itu sudah cukup bagi kami. Direktur Hou, kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar untuk bangsa kita. Bagaimana bisa atasan hanya memuji Anda dan pabrik Anda? Saya mendengar bahwa panitia perencanaan akan mengadakan upacara penghargaan tingkat nasional untuk memberikan penghargaan kepada pabrik perusahaan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Apakah Anda menerima undangan? Tidak. Saya akan membantu Anda bertanya-tanya. Mereka setidaknya harus memberikan penghargaan kepada pabrik penerbangan kota Bing kami untuk semua kerja keras Anda. Jangan khawatir tentang ini. Serahkan saja ini padaku. Setelah menutup telepon, Hou Haitao linglung. Apa yang menyerahkannya padamu? Apa penghargaan ini? Apakah saya setuju untuk berpartisipasi? Mengapa Feng Yu begitu antusias membantu saya hari ini? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.